Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'u millatahum. Al-ayah. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali di kajian senologi, menyambung seri-seri kajian sebelumnya, yaitu seri kajian bagaimana kita mengenali musuh-musuh Islam. Di ayat tadi sudah disebutkan, sudah diperingatkan oleh Allah bahwa musuh Islam itu adalah Yahudu walan Nasoro, Yahudi dan Nasrani. Nah, sebelumnya kita sudah membahas beberapa pengenalan mengenai musuh-musuh Islam tadi. Yang belum mengikuti kajiannya bisa dilihat di channel YouTube Hasilmu. Di situ lengkap semuanya, rekaman kajiannya. Nah, kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai tema, yaitu diaspora Yahudi. Diaspora itu artinya persebaran, penyebaran, atau kalau sekarang istilahnya itu asimilasi. Jadi menyebar kemana saja Yahudi itu. Nah, diawali untuk kajian ini adalah sumber persebarannya itu. Jadi secara garis besar atau secara umum, penyebaran Yahudi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, Yahudi yang berasal dari Samiri dan pengikutnya beserta keturunan-keturunannya. Itu dari masa Nabi Musa. Nah, yang kedua, ini penyebarannya dimulai dari ekspansi besar-besaran Raja Babilonia, yaitu Nebukadnezar yang kedua atau Bukhtansor II ke kerajaan Israel Raya pada tahun 600-an sebelum Masehi. Nah, yang pertama Samiri dan pengikutnya. Jadi secara ringkas, ya, setelah pengusiran Samiri atau setelah Samiri diusir oleh Nabi Musa, dikarenakan Samiri membuat patung lembu, dan Bani Israel pada saat itu dengan mudahnya mengikuti milah Samiri tadi, maka Samiri diusir oleh Nabi Musa. Kenapa diusir? Kenapa tidak dibunuh? Karena Nabi Musa mengimani bahwa yang akan membunuh Samiri nanti di akhir zaman adalah Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Musa hanya mengusir Samiri dan pengikutnya. Nah, setelah diusir, Samiri dan pengikutnya tadi melakukan perjalanan atau berjalan gitu ke wilayah Kaukasia. Kaukasia itu di sekitar Laut Mati, ya. Nah, di Kaukasia tadi mereka berdiaspora atau bercampur atau berasimilasi dengan penduduk setempat. Jadi berasimilasi, makin banyak keturunannya, lalu akhirnya mereka membuat sebuah kerajaan di wilayah Kaukasia tadi. Nah, tetapi hasil dari diaspora tadi ternyata banyak keturunannya yang kuat dari gen ibunya. Jadi pengikut Samiri atau Bani Israel tadi menikah, lahir anak perempuan misalnya. Nah, menikah lahir anak perempuan, artinya
keturunan berikutnya itu diwariskan dari anak perempuannya, begitu seterusnya. Jadi akhirnya kuat dari gen ibunya. Nah inilah yang menyebabkan kenapa di dalam kitab Taurat Perjanjian Lama atau di kitab Kejadian itu disebut bahwa Yahudi yang kuat dari gen ibunya itu disebut dengan Yahudi kelas 2. Jadi kalau Yahudi yang lahir dari ayah dan ibu yang beragama Yahudi atau yang berbangsa Yahudi, maka dia gen Yahudi kelas 1 atau Yahudi asli gitu. Nah, kalau Yahudi yang lahir dari ayah atau ibu yang berbeda dengan bangsa Yahudi, maka keturunannya disebut dengan Yahudi kelas 2 atau KW gitu ya. Yahudi kelas KW atau KW super atau KW apa. Nah, di wilayah Kaukasia tadi mereka membuat sebuah kerajaan yang disebut dengan kerajaan Khazar atau Khazarian Empire. Nah, kenapa Khazar? Karena diambil dari pendirinya, yaitu Khozar, nama pendiri kerajaan tadi. Khozar itu adalah anak dari Togarma, cucu dari Yafet atau Yafit, anaknya Nabi Nuh. Nah, keturunan dari Yafit ini juga nanti ada Ya'juj dan Ma'juj salah satunya, gitu. Nah, Ya'juj dan Ma'juj juga konon dikurungnya itu di wilayah Kaukasia tadi, di antara dua gunung. Jadi dikurung oleh Zulkarnain dengan tembok di antara dua gunung di daerah Kaukasia tadi. Nah, disitulah mereka membuat kerajaan, yaitu kerajaan Khazar. Nah, Khazar itu terletak di antara Laut Kaspia dan Laut Hitam. Ya, dulunya dikenal namanya wilayah Transoksania. Nah, sekarang itu ada di sekitar Kazakhstan, Ukraina, Dagestan, Azerbaijan, dan Georgia, di wilayah dekat-dekat situ, Pak. Jadi di daerah situ kuat keturunan dari Bani Israel, pengikut dari Samiri tadi. Gitu. Nanti kita loncat ke jenis-jenis Yahudi dari sini nanti, Pak. Nah, yang berikutnya si kerajaan Khazar tadi atau Khazarian Empire tadi itu pernah bersekutu dengan Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur untuk menghalau kekhalifahan Arab yang sedang melakukan ekspansi ke Eropa Timur. Jadi pada saat itu Arab itu lagi kuat-kuatnya ekspansi ke Eropa Timur. Nah, di wilayah wilayah Transoksania tadi mereka menghalau pasukan Islam dan bersekutu dengan Kaisar Bizantium. Nah, kerajaan Khazar itu nantinya takluk di tangan bangsa Rus. Bangsa Rus itu yang berasal dari daerah Baltik atau Eropa Timur Laut. Nah, nanti mereka kalah dengan bangsa Rus tadi di abad ke-10 Masehi. Nanti bangsa Rus pun nanti kalahnya dari Mongol gitu. Jadi kalah-kalahan gitu. Nah, kalah dari bangsa Rus tadi, sisa penduduk Khazar tadi, lalu kemudian mengungsi atau berpindah, gitu ya. Berpindah, mereka berlayar ke semenanjung Skotlandia. Nah, pada saat itu mereka menyamar sebagai bangsa Viking dan mengaku sebagai keturunan Anglo-Sakson. Kenapa mereka merubah jati diri mereka sebagai keturunan Anglo-Sakson? Agar mereka bisa masuk ke wilayah Skotlandia, karena Anglo-Sakson itu adalah nenek moyangnya orang Skotlandia gitu. Kenapa mereka mengaku Anglo-Sakson? Karena pada saat itu Skotlandia sedang berperang dengan Inggris Raya. Jadi perang besar pada saat itu ya, di zaman-zamannya Raja Arthur ya. Nah, jadi mereka masuk dari situ. Nah, di semenanjung Skotlandia tadi akhirnya mereka menetap di dataran tinggi Skotlandia dan berprofesi sebagian besar sebagai pemahat batu yang nantinya akan menjadi cikal bakal Freemason gitu. Freemason pertama itu dari Skotlandia, yaitu Scottish Rite ya. Nah, itu asal mulanya dari situ, Pak. Nah, itu dari garis keturunan Samiri dan pengikutnya.
Jadi dari Samiri mereka menjadi bangsa Khazar, dan kemudian mereka berpindah lagi ke ke Skotlandia, dan nanti mereka bergabung dengan Inggris. Nanti di situ mereka bergabung dengan pecahan dari perang salib, tentara salib. Mereka bergabung di situ, bergabung antara Illuminati dan Freemason. Akhirnya nanti mereka ekspansi ke Amerika, gitu ya. Itu nanti ke depannya. Nah, lanjut ke 10 suku yang hilang atau masa ke ekspansi Raja Bukhtansor II. Nah, pada tahun 722 sampai 586 sebelum Masehi, itu kerajaan Asuriah. Kerajaan Asuriah itu ada di atas atau di sebelah kerajaan Israel Raya pada masa itu. Nah, kerajaan Asuriah di bawah kepemimpinan Salman Ashar, atau kalau bahasa Latinnya disebut dengan Shalmaneser. Itu mereka menyerang Israel Raya pada saat itu, dan mereka berhasil mengambil wilayah Israel Raya. Pada saat itu akhirnya Raja Salman Ashar berhasil meninggal atau wafat, ya, digantikan oleh saudara kandungnya itu Sargon II. Sargon II anaknya Sargon I. Sargon I itu pencetus kebudayaan Akkadia. Kebudayaan Akkadia ini adalah salah satu kebudayaan yang awal-awal muncul setelah banjir Nabi Nuh. Jadi setelah banjir Nabi Nuh, di situ mulai muncul peradaban-peradaban baru, peradaban Mesopotamia, peradaban Akkadia, peradaban Sumeria. Sumeria ini ada di situ Raja Hammurabi, ya. Di Sumeria itu nanti ada muncul Raja Hammurabi. Nanti muncul Akkadia. Nah, Akkadia ini anaknya pencetusnya atau yang membentuk kebudayaan Akkadia tadi adalah Sargon I, gitu. Nah, konon Sargon I ini adalah bapaknya dari Kontura. Kontura itu adalah istri dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu menurut kitab Taurat ada istri 4. Salah satunya Kontura. Kontura ini anaknya dari Raja Sargon I dari Akkadia tadi, gitu. Ini jadi kemana-mana. Nah, setelah dikalahkan oleh Asuriah atau Assyrian Empire, kemudian di tahun 562 sebelum Masehi itu Raja Nebukadnezar II menawan bangsa Yahudi ke Babilonia. Jadi di tahun 562 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar tadi menyerang Assyrian Empire tadi dan berhasil mengalahkan sebagian besar dari Bani Israel yang ada di situ, kemudian diambil oleh Raja Bukhtansor tadi. Nah, itu proses pengasingannya berjalan selama 1 tahunan, ya, sampai dengan 587 sebelum Masehi. Jadi ditarik besar-besaran. Nah, kemudian setelah itu Raja Persia di bawah kepemimpinan Cyrus atau Cyrus yang Agung pada tahun 331 Masehi mengalahkan Babilonia yang dipimpin oleh tadi Nebukadnezar tadi. Setelah dikalahkan, maka Raja Cyrus tadi mengembalikan kembali Bani Israel tadi ke Israel Raya, dikembalikan lagi, dikasih modal, bahkan kuil Nabi Sulaiman dibangun kembali oleh Raja Cyrus. Nah, tapi ada Bani Israel yang tidak mau kembali ke Israel Raya tadi. Mereka memilih tetap ada di Irak atau di Babylon. Karena apa? Karena mereka sudah mempelajari ajaran-ajaran Kabbalah, sehingga mereka merasa dengan ajaran tersebut mereka bisa hidup sendiri. Nah, nantinya orang-orang Bani Israel yang tidak mau kembali tadi itu akan menjadi suku Yahudi yang ada di Iran saat ini, gitu. Salah satunya yang paling besar adalah yang ada di Isfahan, gitu. Di Isfahan itu sekarang sudah ada 25.000 sampai 30.000
komunitas Yahudi yang ada di situ. Kalau kita mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW, Dajjal akan muncul bersama 70.000 Yahudi dari Isfahan. Nah sekarang baru 30.000 Pak, berarti masih ada 40.000 lagi, kita tunggu ya. Berapa lama lagi? Nah setelah masanya Cyrus yang agung tadi, kemudian masuklah ke masa Yunani di bawah kepemimpinan Raja Alexander atau Iskandar yang agung atau The Great Alexander. Nah, Raja Alexander kemudian menyerang kerajaan Israel Raya tadi dan berhasil merebut kerajaan Israel Raya tadi dari Raja Cyrus ya. Nah, kemudian masuk lagi ke tahun 37 sebelum Masehi, ini ada pemberontakan di dalam pemerintahan Raja Iskandar tadi yang dipimpin oleh tokoh yang namanya Yudas Makabi. Yudas Makabi ini terkenal pemberontakannya itu yang hasil dari pemberontakan itu menghasilkan salah satu hari raya umat Yahudi yang paling terkenal sekarang, yaitu hari raya Hanukkah. Nah, hari raya umat Yahudi ini kan ada beberapa ya. Ada Hanukkah, ada Paskah. Jadi Paskah itu hari raya umat Yahudi sebenarnya, bukan Nasrani. Di Paskah itu mereka menyembelih domba. Zaman dulu mereka menyembelih domba di altar kuil Sulaiman gitu, sebagai persembahan. Sekarang karena kuil Sulaimannya sudah tidak ada, akhirnya mereka menyembelih domba. Lalu darah domba itu kemudian dioleskan di tiang-tiang rumah mereka, di tiang pintu rumah mereka. Jadi ada Hanukkah, ada Paskah, ada Yom Kippur ya, salah satu hari rayanya. Yom Kippur itu adalah hari diangkatnya dosa ya. Pada saat itu Bani Israel atau umat Yahudi melakukan puasa selama 25 jam. Jadi sehari lebih 1 jam, 25 jam. Hari diangkatnya dosa. Ada lagi namanya Rosh Hashanah. Rosh Hashanah itu tahun baru umat Yahudi. Biasanya mereka meniup trompet pada tahun baru itu. Jadi tahun baru sekaligus hari mereka merayakan hari di mana dunia diciptakan, dan mereka memperingati hari dunia yang akan dihancurkan pada hari itu. Nah, mereka meniup trompet yang mereka sebut dengan shofar. Ada lagi nanti hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu ya. Nah, jadi Yudas Makabi atau orang Barat menyebutnya Macbeth. Kalau pernah ngelihat yang ada di stiker kalau sering nonton MotoGP ya, salah satu, saya lupa pabrikan mana gitu. Salah satu sponsornya itu Macbeth ditempel di motornya. Nah, Macbeth itu diambil dari nama Makabi. Makabi itu ya Raja Makabi ini gitu. Yudas Makabi. Nah, itu tahun 37 sebelum Masehi. Ini kita masuk ke timeline atau garis waktu orang Yahudi ya. Nah, itu masa sebelum ekspansi Romawi. Jadi sampai dengan masa Yunani ya. Nah, nanti sekarang kita masuk ke masa setelah ekspansi Romawi, artinya setelah masa Yunani. Antara tahun 35 sampai 96 Masehi itu masuk ke dinasti Herodes. Herodes itu berasal dari Romawi, diambil alih oleh Herodes. Nah, 1 Masehi ini kelahiran Yesus atau Nabi Isa di Bait Al-Laham. Bait Al-Laham itu mereka sebut sekarang Bethlehem. Bait Al-Laham. Tanggal 33 Masehi Nabi Isa diangkat. Nah, tanggal 70 Masehi kemudian Romawi itu di dalamnya ada pemberontakan lagi ya, yang dipimpin oleh namanya Raja Titus. Raja Titus ini kemudian menyerang Israel Raya secara habis-habisan sampai tidak ada yang tersisa lagi di tanah Israel itu kecuali hanya satu tembok
yang sekarang mereka gunakan sebagai tempat ibadah mereka, itu tembok ratapan. Di tembok ratapan itu adalah tempat orang-orang Yahudi mengenang kembali masa-masa kejayaan Bani Israel pada masa itu. Nah, setelah ekspansi dari Raja Titus tadi, kemudian kebanyakan orang Yahudi itu pindah atau migrasi, mereka berpindah. Sebagian besar mereka berpindah ke Madinah. Sebagian besar mereka pindah ke Madinah. Nah, salah satunya adalah melalui negeri Yaman, ya. Negeri Yaman pada saat itu ada di bawah Raja siapa ya? Oh, Zunuas. Raja Zunuas. Yang kalau di Al-Qur'an kita baca kisah tentang Ashabul Uhdud. Nah, itu Ashabul Uhdud itu adalah kisah Raja Zunuas. Raja Zunuas ini adalah raja yang memimpin Yahudi yang tadi berpindah dari Israel Raya ke negeri Arab gitu. Masuk ke Madinah nantinya. Nah, terus sampai ke ini masih panjang sebenarnya sih kalau kita ikutin garis waktunya ya. Masuk ke Bizantium di bawah kepemimpinan Heraklius. Nanti ada tahun 636 Khalifah Umar bin Khattab menduduki Yerusalem. Nanti setelah itu tahun 1099 kemudian lepas dari tangan Muslim karena diserang oleh pasukan salib gitu. Nah, tahun 1190 kemudian direbut lagi oleh orang Islam di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, setelah itu ditaklukkan lagi oleh bangsa Tatar atau Tartar ya. Kemudian di tahun 1247 diambil alih oleh Mesir. Nah, sampai sekarang nanti pada tahun 2019 akhirnya direbut lagi oleh Yahudi di bawah kepemimpinan Donald Trump tahun 2019. Nah, itu garis waktunya, Pak. Perjalanan bangsa Yahudi yang terusir sana sini akhirnya mereka tidak punya tempat tinggal nantinya ya. Karena apa? Karena pada sebelum Perang Dunia Kedua itu ada yang namanya antisemitisme, gerakan antisemitisme. Antisemitisme ini adalah sikap permusuhan atau prasangka terhadap kaum Yahudi dalam bentuk-bentuk tindakan penganiayaan, penyiksaan terhadap agama, etnik maupun kelompok ras, mulai dari kebencian terhadap individu hingga lembaga-lembaga Yahudi gitu. Nah, antisemitisme ini adalah disebut juga sebagai anti-sem. Sem itu diambil dari kata Sam. Sam itu anak dari Nabi Nuh. Jadi yang mencetuskan antisemitisme ini adalah keturunan Nabi Nuh dari garis Yafid terhadap keturunan dari Nabi Nuh dari garis Sam. Jadi keturunan dua saudara itu tadi muncullah antisemitisme ini. Nah, jadi antisemitisme ini adalah penyiksaan tadi atau bentuk-bentuk penganiayaan terhadap keturunan dari Sam yang didominasi suku-suku yang tinggal di Jazirah Arab, termasuk Irak atau Suriah. Suriah itu sekarang Lebanon, Palestina dan Yordan ya, Suriah dan Afrika Utara. Nah, itulah kalau kita lihat kenapa sampai sekarang wilayah-wilayah tersebut tidak pernah berhenti diserang oleh Yahudi Zionis sampai detik ini, Pak. Karena sejarahnya dari antisemitisme tadi gitu. Nah, puncak diskriminasi antisemitisme tadi ada di Perang Dunia Kedua, di mana Nazi di bawah pimpinan Adolf Hitler itu membunuh sebagian besar Yahudi pada saat itu di dalam peristiwa Holocaust. Jadi Holocaust itu adalah kaum Yahudi, terutama Yahudi Ortodok yang dibunuh oleh pasukan Jerman Nazi di bawah pimpinan Hitler. Nah, Hitler ini kalau kita lihat itu sebenarnya juga keturunan Yahudi juga, Pak. Jadi Hitler, ibunya Hitler itu pernah
ada hubungan gelap dengan pemuda Yahudi berusia 19 tahun. Nah, akhirnya melahirkan Hitler itu sebagai anaknya gitu. Jadi dia keturunan Yahudi, tetapi Yahudi dari garis Yafid tadi gitu. Itulah kenapa dia membunuh garis keturunan Sam tadi gitu. Nah, setelah ada pembantaian tadi, setelah peristiwa Holocaust tadi, sebagian Yahudi Jerman itu atau Yahudi Ortodoks Jerman itu mereka meminta suaka ke Polandia, ya. Jadi mereka berpindah lagi ke Polandia. Nah, hampir kosong di Jerman itu Yahudi hampir kosong. Tetapi tidak lama kemudian datang lagi migrasi Yahudi masuk ke Jerman, tetapi dari Uni Soviet. Pada saat itu lagi ramai-ramainya ajaran Karl Marx atau Marxisme. Jadi Karl Marx itu membawa sebagian besar Yahudi masuk ke Jerman, tetapi Yahudi dari keturunan kerajaan Khazar tadi atau dari Yafid tadi. Jadi keturunan Sam diusir dari Jerman, masuk keturunan Yafid ke dalam negara Jerman gitu. Jadi seolah-olah Yahudi keneh gitu, padahal beda keturunan gitu. Nah, di Polandia itu Yahudi yang tadi berpindah dari Jerman akhirnya terusik lagi karena di dalam situ ada perang Kosak namanya. Perang Kosak di Polandia tadi yang akhirnya membuat Yahudi Polandia tadi kembali lagi ke Jerman, tetapi menjadi kaum nomor 2 di Jermannya. Yang pertama Yahudi Khazar tadi, yang kedua Yahudi Ortodok, jadi kaum nomor 2 di Jerman. Nah, Hitler dan Karl Marx itu adalah ya keturunan Yahudi juga, tetapi Yahudi dari kalau yang tadi di kitab Perjanjian Lama itu disebut Yahudi KW ya, Yahudi kelas 2 gitu. Tetapi di Jerman mereka merubah status tersebut menjadi Yahudi kelas 1, justru Yahudi Ortodoks itu menjadi kelas 2-nya. Nah, Yahudi Ortodoks atau Yahudi Tulen ini diambil dari kitab Talmud. Talmud itu adalah tafsir dari kitab Taurat ya. Jadi kitab Taurat itu ditafsir, kitab Taurat itu adalah disebutnya hukum tertulis. Jadi hukum-hukum yang tertulis itu ada di dalam kitab Taurat. Tetapi hukum-hukum yang tidak tertulis atau hukum oral itu ada di kitab Talmud. Nah, kitab Talmud, nah ini balik lagi ke masa lalu lagi. Kitab Talmud ada 2, Talmud Palestina dan Talmud Babylon. Talmud Palestina ini adalah kitab Talmud yang benar-benar diturunkan atau ditafsirkan dari kitab Taurat dari Nabi Musa. Nah, sementara Talmud Babylon ini adalah kitab Talmud Palestina yang sudah dimodifikasi oleh rabi-rabi Bani Israel yang diculik oleh Raja Nebukadnezar tadi. Jadi disesuaikan, jadi ada yang dihapus ayatnya, ada yang ditambahkan gitu. Nah, itu Talmud Babylon. Nah, Talmud Babilonia inilah yang sekarang mereka rubah sampai sekarang terciptalah yang namanya protokol Zionis yang sekarang dipakai oleh sebagian besar Yahudi Zionis sampai saat ini gitu. Nah, itu Yahudi Ortodoks ya, dilahirkan dari ayah dan ibu Yahudi. Mereka sangat radikal atau mereka sangat taat dan dikenal sangat kaku dalam mentaati seluruh hukum Taurat Nabi Musa ya. Menyembah Tuhan Yahweh sebagai satu-satunya Tuhan. Jadi mereka tauhid sebenarnya Pak, Ortodoks ini menyembah Tuhan Yahweh itu sebenarnya Allah. Bahasa Ibraninya Yahweh, kalau bahasa Kristennya Elohim, kalau bahasa Islam Allah, itu sebenarnya itu saja, cuma beda bahasa saja gitu. Mereka menyembah Tuhan Yahweh sebagai satu-satunya Tuhan ya. Sementara Yahudi campuran atau Yahudi garis kelas kedua tadi itu dilahirkan dari ayah Yahudi dan ibu dari bangsa lain atau sebaliknya. Disebut juga sebagai Yahudi hybrid atau Yahudi campuran.
atau Yahudi yang sudah berdiaspora dan menyebar ke seluruh dunia. Jadi gen Yahudinya sudah berkurang, sudah tercampur gitu. Karena didominasi oleh jalur ibu gitu. Untuk Yahudi hybrid tadi ya. Nah, dari Yahudi hybrid tadi kemudian terpecah lagi suku-suku Yahudi ini ya. Nah, terpecahnya bagaimana? Kita yang paling sering dengar itu adalah Yahudi Askenazi. Pernah dengar Pak? Yahudi Askenazi Pak? Pernah dengar ya? Bi pernah dengar Bi? Pernah. Yahudi Askenazi. Nanti ada namanya Yahudi Separdi, ada namanya Yahudi Mizrahi, ada namanya Yahudi Kaifeng, Yahudi Kochin, ya. Ada lagi nanti Yahudi Benai Mose. Benai Mose itu adalah Ibnu Musa. Jadi mereka mengaku murni garis keturunan dari Nabi Musa. Gitu. Namanya Yahudi Benai Mose. Gitu. Nah, Yahudi Askenazi, ya, Yahudi Askenazi di dalam Kitab Kejadian itu nama Askenazi tadi diambil dari kata Askenaz. Askenaz ini adalah anak sulung dari Gomer bin Yafid bin Nuh. Jadi masih garis keturunan Yafid tadi. Yahudi Askenazi ini dari Askenaz bin Gomer bin Yafid bin Nuh alaihissalam. Nah, mereka berasal dari kerajaan Khazar tadi yang tadi ada di di sekitaran Laut Mati tadi. Nah, jadi sebagian besar Yahudi Askenazi ini nantinya akan menjelma menjadi Zionis. Ya. Nah, itulah kenapa mereka sekarang melakukan pembohongan publik, di mana mereka menyebut bahwa Palestina atau Yerusalem itu adalah tanah nenek moyang mereka. Padahal mereka tidak pernah sama sekali masuk ke Palestina. Karena apa? Karena di zaman Nabi Nuh dan Nabi Harun mereka diajak untuk berperang melawan kaum Filistin yang ada di negeri Kanaan pada saat itu. Mereka menolak. Jadi mereka tidak sempat masuk ke dalam negara Palestina tadi atau ke Yerusalem tadi. Alih-alih akhirnya mereka berpindah ke kerajaan Khazar. Artinya mereka tidak ada urusan sama sekali sama Palestina. Tetapi sekarang mereka menyebut bahwa Palestina itu adalah tanah nenek moyang mereka. Nah, jadi itu bohong, Pak. Jadi antara Palestina sampai dengan Khazar itu jauhnya ada 800 mil. Jadi tidak ada hubungan sama sekali. Ya. Nah, Yahudi Askenazi ini di tahun 962 sampai 1816 menguasai kerajaan Roma. Disitulah mereka menguatkan diri, ya, sebagai salah satu Yahudi paling kuat di dunia. Gitu. Jadi keturunan Yahudi sebenarnya. Nah, mereka disebut sebagai suku Yahudi yang paling cerdas. Suku Yahudi yang paling cerdas. Jadi Yahudi itu sudah cerdas. Nah, mereka adalah suku Yahudi yang paling cerdas dari orang-orang Yahudi lain. Kenapa? Karena mereka mempunyai penyakit genetik. Jadi kecerdasan mereka itu berasal dari penyakit sebenarnya. Penyakit genetik turun-menurun. Jadi orang tua mereka mewariskan kecerdasan penyakit genetik gitu. Sampai pada puncaknya mereka sukses menaklukkan negara sebesar Amerika dan mendominasi hampir seluruh bidang, termasuk politik, teknologi, ekonomi, budaya, ideologi dan sebagainya. Walaupun di Amerika sendiri populasinya itu cuma 2,2% dari seluruh penduduk Amerika. Jadi tapi mereka menguasai Amerika. Presiden Amerika itu seluruhnya Askenazi, Pak. Presiden Amerika itu seluruhnya Askenazi. Dari situlah mereka mudah mengatur dunia. Orang-orang yang keturunan dari Askenazi ini adalah Rothschild, ya. Rothschild itu Askenazi. Sigmund Freud itu pendiri aliran psikoanalisis. Psikoanalisis itu sumbernya analisa psikologi, gitu. Jadi ilmu psikologi sekarang yang dipakai oleh ahli-ahli psikologi itu diambilnya dari ajaran Sigmund Freud ini. Gitu. Ada lagi Theodor Herzl. Theodor Herzl ini pendiri Zionisme. Jadi Zionis yang ada sekarang ini didirikan oleh Theodor Herzl. Gitu. Ada lagi Gustav Mahler, itu komposer terkenal di dunia. Albert Einstein, itu Askenazi juga, Pak. Emmy Noether,
itu ahli aljabar abstrak dan fisika teori yang menjadi dasar dipakainya fisika kuantum saat ini. Awalnya dari tokoh yang namanya Emmy Noether ini. Ada lagi Franz Kafka, itu novelis yang sangat pengaruh di abad ke-20. Jadi karya-karyanya ini memberi pengaruh besar terhadap sastra-sastra di wilayah barat. Ada lagi Golda Meir, itu pendiri negara Israel pertama kali. Ada lagi Michael Botvinnik, Grandmaster catur dunia, Michael Botvinnik, dan seluruh presiden Amerika tadi. Itu Ashkenazi semua, Pak. Ya, jadi mereka menciptakan kebohongan, menyerang Palestina, menyebut bahwa Palestina adalah tanah nenek moyang mereka, padahal bukan. Ya. Itu Ashkenazi, Pak. Ada lagi yang namanya Yahudi Sephardi. Yahudi Sephardi ini berawal, jadi mereka menetapnya itu di semenanjung Iberia, di wilayah sekarang Spanyol. Jadi Sephardi itu asal katanya Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sedikit wilayah Perancis. Ya. Nah, awal mulanya Yahudi Sephardi ini adalah dimulai dari seorang seorang karyawan di masa Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman. Tugasnya memungut pajak. Ya. Nah, petugas pemungut pajak tadi kemudian merantau ke wilayah Spanyol, dan keturunannya membentuk komunitas Yahudi pertama di Spanyol pada abad ke-3. Awal mulanya Yahudi Sephardi tadi di Spanyol. Nah, kemudian Sephardi tadi berdiaspora atau bercampur di wilayah antara London sampai Aleppo. Jadi untuk London sampai Aleppo itu banyak keturunan-keturunan Yahudi Sephardi tadi. Ya. Jadi sebagian besar mereka kemudian pergi meninggalkan Spanyol dan berdiaspora di antara London dan Aleppo, dikarenakan pada saat itu mereka diusir karena dikeluarkannya yang namanya Dekret Alhambra tahun 1492 oleh monarki Katolik Spanyol atas perintah Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Jadi pada saat itu Spanyol kekuasaan Katolik Spanyol mengalahkan ya kaum Muslim di Spanyol di daerah Andalusia. Jadi mereka mengalahkan dinasti Andalusia di Spanyol. Nah, sebagian orang-orang Muslim dibunuh di situ. Ya, sekarang diperingati sebagai April Mop ya. Nah, pada tanggal 3 April tahun 1492, satu hari sebelum April Mop, itu April Mop itu tanggal 1 ya? 1 April ya? 1 April. Nah, berarti 2 hari setelah April Mop, itu kemudian orang Yahudi gantian diusir dari Spanyol, kecuali orang-orang yang mau berpindah keyakinan dari Yahudi ke Katolik gitu. Yang tidak mau diusir sama mereka. Nah, diusir, kemudian kebanyakan dari Yahudi tadi berdiaspora di antara London sampai Aleppo gitu. Jadi antara Yahudi Sephardi sama dengan Yahudi Ashkenazi ini sebenarnya secara ibadah hampir sama. Jadi 95% ibadah mereka otentik, hanya dibedakan dari bahasa. Jadi cara mereka mengungkapkan doa, cara mereka berbicara pada saat ibadah itu berbeda dari Ashkenazi tadi, karena wilayahnya juga berbeda gitu antara Jerman dengan Spanyol gitu. Ya. Nah, ada lagi yang disebut sebagai Yahudi Mizrahi. Yahudi Mizrahi ini adalah orang-orang Yahudi pada era Babilonia yang tidak mau kembali saat Raja Cyrus mengembalikan mereka ke Israel. Jadi tadi kan sudah diculik oleh Raja Nebukadnezar II. Nah, pada saat pemerintahan Raja Cyrus, sebagian besar dikembalikan ke Israel Raya, sebagian tidak mau. Nah, yang tidak mau inilah yang kemudian disebut sebagai Yahudi Mizrahi. Penyebaran Yahudi Mizrahi ini kebanyakan ada di wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Mereka juga sebut sebagai Yahudi Arab. Jadi di Arab ada Yahudi. Nah, komunitas Mizrahi sebagian besar ada di Iran.
karena di Iran itu buat orang Yahudi itu salah satu tanah suci bagi mereka. Kenapa disebut tanah suci? Karena di situ ada makam Nabi Daniel, ada makam Ratu Esther, ada makam Mordekai, dan ada makam Nabi Habakuk. Pada dengar Pak nabi-nabi itu? Nabi Daniel. Pernah dengar Nabi Daniel Pak? Nabi Daniel itu mereka mengakunya konon kuburannya ada di wilayah Iran. Tetapi kalau kita ikuti sejarah peperangan umat Islam, ada satu kisah yang menyebutkan tentang Nabi Daniel ini. Ya. Pada saat Islam di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, ya. Jadi pada saat itu Alexandria atau kerajaan Iskandaria yang tadi dipimpin oleh Alexander yang Agung tadi atau Iskandar yang Agung tadi berhasil dikalahkan oleh Khalifah Amr bin As pada tahun 641 Masehi. Nah, lalu tentara-tentara tadi melihat ada tempat bersembunyi yang dikunci dengan tembok besi. Kemudian mereka membukanya, ternyata di dalamnya ada lubang kecil yang ditutup dengan marmer yang berwarna hijau. Jadi ada ruangan digembok, pas dibuka di dalamnya ada kotak kecil atau lubang kecil yang ditutup oleh marmer warna hijau. Pada saat marmernya dibuka, masih ada lapisan kedua marmer hijau lagi. Jadi ada dua lapis gitu. Nah, pada saat marmer yang kedua dibuka, mereka menemukan jenazah. Mereka menemukan jenazah seorang laki-laki dengan kain kafan yang ditenun dengan benang emas dan memiliki badan yang sangat besar. Lalu Amr bin As tadi melapor ke Khalifah Umar tentang penemuan itu. Lalu Khalifah Umar melapor kepada Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Lalu Ali bin Abi Thalib menjawab bahwa jenazah tersebut adalah jenazah Nabi Daniel. Jadi Ali bin Abi Thalib ini kan orang cerdas, Pak. Dia sejarah-sejarah seperti itu dia memahami gitu. Jadi menurut Ali bin Abi Thalib bahwa jenazah itu adalah jenazah Nabi Daniel. Nah, lalu Khalifah Umar memerintahkan Amr bin As untuk mengkafani jenazah tadi dan meminta untuk dikuburkan di suatu tempat yang tidak dapat dijangkau oleh orang-orang. Jadi disembunyikan tempatnya. Lalu Amr bin As membuat kuburan baru di kota Iskandaria atau Alexandria di Mesir. Jadi kalau menurut orang Islam, kuburan Nabi Daniel itu ada di Mesir. Sementara menurut orang Yahudi, kuburan Nabi Daniel itu ada di Iran gitu. Jadi masih simpang siur. Ada perbedaan pendapat, ikhtilaf. Jadi kebanyakan ada di Iran tadi Mizrahi tadi ya. Nah, saat ini hubungan antara Yahudi Mizrahi dengan pemerintah Iran itu lebih mesra, lebih mereka erat sekali. Walaupun di luar Israel itu kan sedang panas sekarang sama Iran nih, bakal mau perang katanya. Tetapi di dalam Iran sendiri Yahudi itu dengan Syiah ya, kalau di Iran Syiah. Jadi hubungan Yahudi Mizrahi dengan Syiah itu lebih mesra daripada hubungan Syiah dengan Sunni di dalam Iran itu gitu. Nah, jadi di Isfahan sekarang itu banyak dibangun sinagog-sinagog dibandingkan dibangun masjid. Jadi masjid di stop oleh pemerintah Iran, tidak boleh dibangun, tapi sinagog dibangun di situ gitu. Ya, jadi Yahudi Mizrahi tadi diterima dengan baik oleh pemerintah Iran. Karena apa? Karena awalnya puncak kemesraan itu ada di masa pemerintahan Ahmadinejad. Jadi di masa Ahmadinejad tadi itu hubungan antara Iran dengan Yahudi tadi itu erat sekali gitu. Karena apa? Karena Ahmadinejad sendiri itu ternyata adalah keturunan Yahudi juga, gitu Pak. Jadi keturunan Yahudi juga Ahmadinejad ini. Jadi ceritanya, ya, ini udah masuk ceritanya lagi.
Jadi ceritanya Ahmadinejad itu adalah keturunan Mizrahi yang dulunya menetap di kota Aradan. Jadi orang tua Ahmadinejad itu dulunya sebagai pengrajin atau pembuat kerudung yang dipakai oleh Yahudi Mizrahi untuk beribadah gitu. Nah, kemudian di tahun 1950-an mereka berpindah ke Teheran ya. Jadi awalnya ada di wilayah namanya Aradan, kemudian mereka berpindah ke Teheran. Nah, masalahnya pada saat di Teheran itu mereka banyak menerima diskriminasi. Nah, dari situlah mereka merubah garis keturunan mereka. Mereka merubah marga mereka menjadi Muslim gitu. Tapi Muslimnya juga Syiah gitu ya. Nah, itu Ahmadinejad, Pak, keturunan Yahudi. Sebenarnya masih banyak lagi untuk suku-suku Yahudi. Contohnya Yahudi Cochin atau Yahudi Malabar itu ada di India. Ada Yahudi Kaifeng itu ada di Cina. Jadi masih banyak lagi keturunan-keturunan Yahudi lain, Pak. Ya. Panjang. Jadi cerita Yahudi ini kalau kita bahas panjang sekali, banyak sekali di dalamnya itu hal-hal yang baru gitu. Kayak tadi garis keturunan mereka, perjalanan mereka, bagaimana beratnya hidup mereka, terus bagaimana hari raya mereka gitu ya. Jadi banyak sekali cerita-cerita tentang Yahudi ini, sayangnya waktunya tidak cukup gitu ya. Mungkin lain waktu kita sambung ya. Jadi kita cukupkan dulu untuk pembahasan diaspora Yahudi hari ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Ditutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.